Oke, hari ini mata pelajaran apa? Ekonomi, Bu. Oh, ekonomi ya. Oke, mungkin ketua kelas silakan disiapkan kelasnya sebelum kita mulai. Baik, sebelum kita masuk pelajaran, mari kita berang dulu saja ekonomi persen tentang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ketua kelasnya bisa melaporkan anggotanya yang tidak hadir hari ini ada berapa? hadir semua, Bu. Oh, hadir semua ya. Ya, Bu. Oke, bagus. Oke, mata pelajaran ekonomi. Minggu lalu kita belajar apa? Pertemuan minggu lalu itu tentang ilmu ekonomi, Bu. Pertemuan minggu lalu tentang ilmu ekonomi. Oke, sekarang saya tanya, ada yang masih ingat apa itu ilmu ekonomi? Oke, silakan Ilham. Baik, ilmu ekonomi yaitu ilmu salah satu cabang ilmu pengetahuan yang berdaya upaya untuk memberikan pengetahuan serta tentang gejala-gejala masyarakat yang timbul karena perbuatan manusia dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan atau untuk memenuhi kemakmuran. Mungkin seperti itu, Bu. Oke, iya. Tadi jawabannya sudah benar mengenai tentang ilmu ekonomi. Minggu lalu kita bahas mengenai tentang ilmu ekonomi. Nah, sekarang sebelumnya saya mau tanya dulu sama adik-adik sekalian, ada yang sudah bekerja di sini atau mungkin memiliki usaha? Belum ada, Bu. Oh, belum ada. Oke. Nah, kenapa saya tanya ada yang sudah bekerja atau ada yang sudah memiliki usaha? Karena mata pelajaran lanjutan kita ini itu berkaitan dengan ilmu ekonomi. Sementara ilmu ekonomi itu dia berkaitan dengan kegiatan yang mengandung atau yang memiliki kaitan dengan kebutuhan. Ekonomi itu kebutuhan. Sedikit bercerita, di kampung saya itu di Kolaka Utara, tepatnya daerah Lapai. Di sana itu lumayan banyak usaha konveksi. Konveksi tahu? Tidak, Bu. Konveksi itu dia usaha membuat pakaian, seperti itu. Salah satunya usaha di kampung saya itu yang lagi marak, maksudnya yang besar, itu salah satu milik om saya. Dia punya bisnis konveksi yang kemudian disalurkan. Maksudnya begini, konveksi itu kenapa dia besar di wilayah saya? Karena di wilayah saya kan kategori banyak sekolah, banyak kantor, aparat-aparatnya aktif, kegiatan. Jadi otomatis kan setiap mereka mau bikin seragam-seragam kan otomatis pesannya di usaha konveksi. Dari seperti itu. Nah, oke. Adapun tujuan pembelajaran kali ini, yaitu saya harapnya siswa dapat menjelaskan pengertian kegiatan ekonomi dan juga siswa dapat menganalisis jenis-jenis kegiatan ekonomi. Jadi, untuk mencapai tujuan pembelajaran tadi, Ibu akan menayangkan sebuah video pembelajaran yang kemudian adik-adik bisa simak dengan baik. Get ready for the countdown. Hai teman-teman, baik pada kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit tentang kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah aktivitas atau kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan ekonomi terdapat 3 jenis. Yang pertama kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi.
pertama kita akan membahas tentang kegiatan produksi. Nah, kegiatan produksi adalah kegiatan menciptakan, menghasilkan, dan atau menambah nilai guna suatu barang atau jasa. Pelaku dari kegiatan produksi ada disebut produsen. Adapun jenis-jenis dari kegiatan produksi, yang pertama yaitu ada di bidang usaha ekstraktif, kegiatan produksi yang bergerak di bidang pengambilan atau pemanfaatan sumber daya alam secara langsung tanpa diolah terlebih dahulu. Misalnya adalah penambangan dan nelayan. Kemudian yang kedua, bidang usaha agraris, kegiatan produksi yang bergerak di bidang pengolahan atau pengelolaan tanah, misalnya petani dan pekebun. Kemudian selanjutnya bidang usaha industri, kegiatan produksi yang bergerak di bidang pengolahan bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi, misalnya industri pengolahan kayu dan industri tekstil. Selanjutnya pada bidang usaha perdagangan, kegiatan produksi yang bersifat menambah nilai guna suatu barang dengan cara menjual barang dari produsen ke konsumen, contohnya pedagang di pasar. Nah, selanjutnya yaitu di bidang usaha jasa, kegiatan produksi yang bergerak di bidang jasa dan pelayanan, misalnya bank, pos, restoran, rumah sakit, dan lainnya. Selanjutnya kegiatan distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang atau hasil dari produsen kepada konsumen. Pelaku dalam kegiatan distribusi disebut distributor. Adapun jenis kegiatan distribusi yang pertama yaitu pedagang besar, pedagang kecil, dan perantara. Nah, pedagang besar merupakan distributor yang membeli barang dalam jumlah besar langsung dari pabrik atau produsen dan menjualnya kepada pedagang kecil seperti eksportir, importir, dan grosir. Selanjutnya pedagang kecil yaitu distributor yang membeli barang dalam jumlah tertentu dari pedagang besar dan menjualnya kembali kepada konsumen secara eceran. Contohnya pedagang asongan, warung, dan lain sebagainya. Selanjutnya perantara, distributor yang mempertemukan penjual dengan pembeli dan tidak bertanggung jawab kepada kondisi barang yang diperjualbelikan, seperti agen atau pengiriman paket. Nah, sekarang kita masuk di kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi adalah kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang untuk memenuhi kebutuhan. Pelaku kegiatan konsumsi disebut konsumen. Konsumsi terbagi 3 jenis kegiatan, yaitu ada konsumsi rumah tangga, konsumsi perusahaan, dan konsumsi negara. Yang pertama, konsumsi rumah tangga merupakan kegiatan konsumsi di lingkungan keluarga yang biasanya terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anaknya. Contohnya adalah pemenuhan kebutuhan berupa makanan dan pakaian, rumah, listrik, ataupun telepon. Selanjutnya konsumsi perusahaan. Perusahaan bukan hanya melakukan kegiatan produksi, akan tetapi juga melakukan kegiatan konsumsi yang ditujukan ketika menggunakan bahan baku atau bahan mentah pada saat proses produksi. Kemudian yang terakhir yaitu konsumsi negara. Dalam hal ini, konsumsi negara bertujuan untuk memenuhi atau melayani kebutuhan. Forget to subscribe, like, and share. Oke, sudah lihat semua videonya? Sudah, Bu. Nah, selanjutnya ada yang bisa simpulkan dari isi video yang saya kirim? Oke, Imam, silakan. Baik, jadi jenis kegiatan ekonomi itu terdiri atas 3, Bu. Yang pertama itu kegiatan produksi. Ya, terus? Yang kedua kegiatan distribusi. Terus? Yang ketiga yaitu konsumen. Oke. Dalam video pembelajaran yang saya kirim membahas tentang kegiatan ekonomi. Nah, kegiatan ekonomi itu terdiri dari 3. Yang pertama tadi sudah disebutkan produksi, kemudian distribusi,
dan yang terakhir konsumsi. Jadi ada 3 kegiatan ekonomi, dan yang akan kita bahas yaitu mengenai tentang kegiatan ekonomi produksi, distribusi, dan konsumsi. Di video juga sudah jelas contohnya seperti apa, modelnya seperti apa. Oke, sekarang saya tanya, di sini usianya rata-rata berapa? 20 toh? Nah, sekarang saya tanya, kegiatan ekonomi apa yang Anda sudah lakukan? Berdasarkan penjelasan video dan yang satu lisan. Konsumsi, Bu. Konsumsi. Ada yang distribusi? Atau bahkan ada yang sudah produksi? Belum ada, Bu. Oh, berarti rata konsumsi. Oke, kalian di usia 20 tahun masih berada di kategori konsumsi. Tidak apa-apa, masih proses. Oke, tadi kenapa saya singgung di awal bercerita mengenai tentang usaha konveksi di wilayah saya? Karena itu merupakan salah satu contoh dari materi yang akan kita bahas. Nah, tadi kan usahanya mengenai tentang usaha konveksi. Nah, sekarang ada yang tahu konveksi ini masuk di bidang apa untuk kegiatan ekonomi? Usaha konveksi ini masuk di bidang apa dalam kegiatan ekonomi? Distribusi, Bu. Oke, Ilham bilang distribusi. Ada yang lain? Produksi, Bu. Oke, yang satu bilang produksi. Yang lain? Usaha konveksi ini masuk di kegiatan ekonomi bidang apa? Masih bingung? Iya, Bu. Oke, saya jelaskan. Yang betul itu usaha konveksi dia masuk di bidang produksi, kegiatan ekonomi bagian produksi. Kenapa? Karena usaha konveksi ini dia memproduksi suatu barang yang kemudian didistribusikan kepada konsumen. Konsumennya ini kemana? Seperti tadi yang saya sebutkan pertama, di sekolah, kemudian di aparat desa, kemudian untuk seragam-seragam PKK dan lain sebagainya. Nah, yang menjadi konsumsi dari usaha konveksi ini yang tadi ini, yang memiliki, yang mengajukan pesanan terhadap konveksi tersebut. Yang menjadi distribusinya itu biasanya distribusikan biasanya di video tadi dijelaskan, yang mengantarkan barang dari pihak produksi atau perusahaan yang memproduksi mengantarkan ke pihak konsumsi. Ini distribusi perantara. Oke, sampai sini paham? Dan saya rasa tadi di video sudah jelas ya semua penjelasan mengenai kegiatan ekonomi, mulai dari contoh yang termasuk dengan produksi, konsumsi, dan distribusi. Itu sudah jelas di dalam video yang saya kirim. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Sudah ada, Bu. Oh, berarti sudah jelas ya? Ya, Bu. Oke, kalau sudah jelas, sekarang Ibu mau tanya, ada yang tahu apa itu kegiatan ekonomi? Ayo. Kegiatan ekonomi itu, Bu, kegiatan yang dilakukan oleh seseorang untuk memenuhi kebutuhan, misalnya saja kegiatan produksi. Kegiatan produksi itu kegiatan untuk membuat atau mengelola suatu jasa untuk memenuhi kebutuhan seseorang. Itu, Bu. Ya, betul. Kegiatan ekonomi itu seperti tadi yang saya jelaskan, kegiatan pemenuhan kebutuhan intinya. Kemudian coba Lewis sebutkan jenis-jenis kegiatan ekonomi. Ada berapa? Jadi, Bu, Apa saja itu? pertama ada produksi, yang kedua distribusi, dan yang ketiga itu konsumsi. Oke, bagus, berarti semua sudah paham ya dari penjelasan video dan yang dijelaskan. Ya, Bu. Oke, karena sudah paham,
itu artinya tujuan pembelajaran kita di awal tadi dapat tercapai dengan baik. Selanjutnya pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi. Untuk tugasnya kalian, silakan cari materi terkait faktor-faktor kegiatan ekonomi minggu depan kita presentasikan satu persatu. Oke? Oke, untuk hari ini mungkin cukup sekian. Harapan kedepannya kita lebih antusias lagi dalam menuntut ilmu dan ilmu yang kita dapatkan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya untuk kelas silakan dipersiapkan untuk pulang. Sebelum kita pulang dapat ngobrol pelajaran ekonomi. Oke, sekian dari hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.